Pemirsa, krisis air baku di kawasan Kota Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan akhirnya direspon serius pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bali Penida akan membangun bendungan senilai 829 miliar rupiah di Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Badung. Terkait pembangunan bendungan Sidan yang mencakup wilayah Badung, Gianyar, dan Bangli tersebut, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi melakukan peletakan batu pertama didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Penida Airlangga Marjono. Dalam sambutannya, Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Penida, Airlangga Marjono mengatakan, pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Bali menyebabkan kebutuhan air baku semakin bertambah. Meningkatnya kebutuhan air domestik memicu kekurangan air bersih. Kapasitas air baku, khususnya di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan, sebesar 4,27 meter kubik per detik. Kebutuhan air baku di tahun 2018 adalah 10,02 meter kubik per detik. Kondisi ini menandakan kawasan Sarbagita mengalami defisit sebesar 5,75 meter kubik per detik, sehingga membutuhkan sumber air baku baru. Dalam rangka mengembangkan infrastruktur untuk penyediaan air baku dan konservasi sumber daya air di kawasan Sarbagita, bendungan Sidan pun dibangun. Bendungan tersebut diproyeksikan setinggi 68 meter dengan kapasitas tampung sebesar 3,82 juta meter kubik. Bendungan Sidan diharapkan menyediakan air baku sebesar 1.570 liter per detik untuk daerah layanan Sarbagita. Bendungan tersebut disebut memiliki potensi pembangkit listrik sebesar 0,65 megawatt. Selain itu, bendungan berpotensi menjadi daerah tujuan wisata dan konservasi sumber daya air. Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi pemerintah pusat atas realisasi bendungan Sidan yang mulai mengacu data. Koster menyebut di Bali terdapat 5 bendungan yang memiliki manfaat utama untuk irigasi, penyediaan air baku, dan pembangkit listrik tenaga air. Dalam rangka mendukung kedaulatan pangan, keberadaan bendungan sangat penting. Pembangunan dan pengelolaan bendungan tentunya harus dilakukan secara bersinergi antara Kementerian PUPR, Provinsi Bali, dan pemerintah kabupaten kota di Bali, terutama dalam hal penyediaan lahan, sehingga bendungan selesai sesuai rencana dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Tujuannya jelas untuk menyediakan air, baik untuk keperluan irigasi, mendukung pertanian, dan khususnya lagi adalah untuk penyediaan air kebutuhan masyarakat, air minum, untuk kebutuhan rumah tangga. Saya kira itu, karena Bali masih kekurangan sumber air. Nah, tentu ini kajian teknis, ya mengapa di sini gitu. Dan saya kira ini pasti mempertimbangkan hulu air yang tersedia untuk ditampung di bendungan ini. Untuk menyediakan air kebutuhan di Kabupaten Badung, Denpasar, Tabanan, dan mungkin juga Bangli. Sementara menurut Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi, salah satu pemenuhan air baku melalui bendungan ini yang mampu mengairkan 1.750 meter kubik per detik. Di Bali, 6 bendungan telah dibangun, termasuk Waduk Muara yang mampu menampung hingga 27 meter kubik per detik. Bendungan Sidan ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan air baku, tetapi juga memiliki potensi sebagai daerah pariwisata hingga pembangkit listrik mikrohidro. Selain itu, suplai air ini juga dimanfaatkan irigasi sawah. Disampaikan itu defisit ya sampai proyeksi 2020 defisit kan 5,8 ya meter kubik ya. Nah, salah satu pemenuhannya adalah dengan bendungan ini. Bendungan ini bisa 1.750 liter per detik. Itu ya. Kita di Bali ini sudah membangun 6 bendungan sebenarnya, termasuk Waduk Muara ya. 6 bendungan ini total sudah 26, hampir 27 meter kubik per detik lah dari bendungan saja. Luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan bendungan ini mencapai 82,73 hektar yang terdiri atas 168 bidang di 5 desa, yakni Belok Sidan Badung, Buahan Kaja Gianyar, Mengani, Bunutin, dan Pagahin Bangli. Ngurawira Bali.